Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, NIM 09105802200005, semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Yusma M. Hum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penamaan dan pendefinisian. Yang pertama, penamaan. Penamaan dan pendefinisian adalah dua buah proses pelambangan suatu konsep untuk mengacu kepada sesuatu referen yang berada di luar bahasa. Penamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI berarti proses, cara perbuatan menamakan, sementara oleh Krida Laksana diartikan tahun 1993 sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata. Nama merupakan kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia. Anak-anak mendapat kata-kata dengan cara belajar dan menirukan bunyi-bunyi yang mereka dengar untuk pertama kalinya. Nama-nama itu muncul akibat dari kehidupan manusia yang kompleks dan beragam. Alam sekitar manusia berjenis-jenis. Aristoteles menyatakan bahwa pemberian nama adalah soal konvensi atau perjanjian belaka di antara sesama anggota suatu masyarakat bahasa. Yang pertama, peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya, binatang sejenis reptil kecil yang melata di dinding disebut cecak karena bunyinya cak cak cak. Begitu juga dengan tokek, diberi nama seperti itu karena bunyinya tokek tokek. Contoh lain, meong nama untuk kucing, guguk nama untuk anjing. Menurut bahasa kanak-kanak adalah karena bunyinya begitu. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru bunyi atau onomatope. Yang kedua, penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya kata kepala pada kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000, bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, penyebutan sifat khas. Hampir sama dengan pars pro toto yang dibicarakan di atas adalah penamaan sesuatu benda yang berdasarkan sifat khas yang ada
pada benda itu. Di sini terjadi perkembangan yaitu berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat itu mendesak kata bendanya karena sifatnya yang amat menonjol itu, sehingga akhirnya kata sifat itulah yang menjadi nama bendanya. Umpamanya, orang yang sangat kikir, lazim disebut si kikir atau si bakhil. Anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar, tetap saja kecil, disebut si kerdil. Yang kulitnya hitam disebut si hitam. Dan yang kepalanya botak disebut si botak. Yang keempat, penemu dan pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang disebut berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam bahasa dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian disebut dengan istilah apelatifah. Nama benda yang berasal dari nama orang antara lain mujahir atau mujair, yaitu sejenis ikan laut tawar yang mula-mula ditemukan di ternakan oleh seseorang yang bernama Mujair di Kediri, Jawa Timur. Contoh lain, nama volt, nama satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya yaitu Volta tahun 1745 sampai 1787, seorang sarjana fisika dari Italia. Yang kelima, tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Misalnya kata magnet berasal dari nama tempat Magnesia. Kata kenari yaitu nama sejenis burung, berasal dari nama Pulau Kenari di Afrika dan sebagainya. Banyak juga nama piagam atau prasasti yang disebut berdasarkan nama tempat penemunya, seperti piagam Kota Kapur, prasasti kedudukan bukit, piagam Telaga Batu, dan piagam Jakarta. Selain itu juga banyak kata kerja yang dibentuk dari nama tempat, misalnya didagulkan yang berarti dibuang ke Digul di Irian Jaya, Nusa Kambangan yang berarti dibawa atau dipenjarakan di Pulau Nusa Kambangan dan sebagainya. Yang keenam, bahang. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama pokok benda itu. Misalnya, karung yang dibuat dari goni, yaitu sejenis serta tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa artiannya dan dari bahasa Latinnya Corchorus capsularis, disebut juga goni atau guni. Jadi kalau dikatakan membeli beras 2 goni, maksudnya membeli beras 2 karung. Contoh lain, kaca adalah nama bahan. Lalu bahan-bahan lain yang dibuat dari kaca disebut juga kaca, seperti kacamata, kaca jendela, kaca spion, dan kaca mobil. Yang ketujuh, keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Misalnya, kata kaki ada frase kaki meja, kaki gunung, kaki kursi,
dan kaki kursi. Di sini kata kaki mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata kaki, yaitu alat penopang berdirinya tubuh. Pada frase kaki meja dan kaki kursi, dan ciri-ciri terletak pada bagian bawah pada frase kaki gunung. Yang kedelapan, pemendakan. Dalam perkembangan bahasa terakhir ini, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Kata-kata yang terbentuk sebagai hasil penyingkatan ini lazim disebut akronim. Kata-kata yang berupa akronim ini didapati hampir semua bidang kegiatan. Misalnya ABRI yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, KONI yang berasal dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, rudal berasal dari peluru kendali, Lemhanas berasal dari Lembaga Pertahanan Nasional. Dan yang kesembilan, penamaan baru. Penamaan baru ialah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru. Ini terjadi karena kata-kata lama dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang ilmiah, dan kurang halus. Yang kedua, pendefinisian. Pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Ada 4 macam pendefinisian. Yang pertama, definisi sinonimis atau sinonim. Ialah definisi yang paling rendah tingkat kejelasannya karena hanya berputar balik. Misalkan kata ayah didefinisikan dengan kata bapak, kata tinta dengan kata air. Yang kedua, definisi formal ialah konsep atau ide yang akan didefinisikan untuk disebut dulu ciri umumnya lalu ke ciri khususnya. Misalnya, konsep bus, ciri umumnya kendaraan umum, ciri khusus dapat memuat banyak penumpang, dapat didefinisikan menjadi bus adalah kendaraan umum yang dapat memuat penumpang. Yang ketiga, definisi logis adalah mendefinisikan secara tegas objek, ide, atau konsep dengan sedemikian rupa sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek yang lain dan lebih luas dari definisi formal. Contohnya, air adalah zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, mengenangi daun dan lautan, meliputi 2/3 bagian dari permukaan bumi, merupakan unsur pokok dari kehidupan, tidak berbau, tanpa rasa, tanpa warna, namun tampak kebiru-biruan pada lapisan yang tebal, membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, mempunyai berat jenis maksimum 4 derajat Celcius. Dan yang keempat, definisi ensiklopedis ialah definisi yang lebih luas lagi dari definisi logis, sebab definisi ensiklopedis menerangkan secara lengkap dan jelas secara cermat
akan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep ide. Itulah yang sempat saya jelaskan tentang penamaan dan pendefinisian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.